Malam di pesisir Jawa, angin laut membawa aroma garam dan melati. Tapi di balik keindahannya, ada sesuatu yang bersembunyi. Sesuatu yang menunggu untuk dipanggil. Orang-orang di desa Parangwetan percaya, setiap kali nama Ratu Pantai Selatan disebut di bawah bulan purnama, ombak akan membawa pulang jiwa yang berani menyebutnya. Mereka bilang, kalau kau berdiri di tepi pantai saat malam sunyi, dan kau dengar suara lembut memanggil namamu dari arah laut, jangan jawab, karena begitu kau menjawab, laut takkan pernah melupakanmu. Dan malam ini, kisah itu akan kembali hidup. Inilah bisikan dari Laut Selatan. Malam di pesisir selatan selalu punya aroma berbeda. Angin lautnya membawa bisikan yang tak semua orang bisa dengar. Dan ombaknya kadang terdengar seperti suara seseorang yang memanggil dari kejauhan. Bagi penduduk desa Parangjati, suara itu bukan sekadar angin. Itu adalah panggilan Sang Ratu. Rani, seorang vlogger muda, datang ke desa Parangjati bersama dua temannya, Jaya dan Dimas. Mereka ingin membuat konten eksplorasi tempat mistis untuk kanal YouTube mereka. Tujuannya sederhana, mencari cerita rakyat yang bisa diviralkan. Malam itu mereka menginap di rumah penduduk. Pemilik rumah, seorang nenek tua bernama Mbah Sarti, menatap mereka lama sebelum akhirnya berkata, "Kalian boleh ke pantai, tapi jangan menyebut namanya. Jangan menatap laut setelah jam 12 malam. Dan jangan pernah menjawab kalau laut memanggil namamu." Rani tertawa kecil. "Ah, Mbah, itu kan cuma legenda." Mbah Sarti tidak ikut tertawa. Ia hanya menatap keluar jendela, ke arah laut yang tampak hitam pekat. Anak muda zaman sekarang selalu butuh bukti. Tapi kalau sudah dipanggil, tak ada yang bisa kembali tanpa membayar sesuatu. Keesokan malamnya, mereka memulai pengambilan gambar. Pantai Parangjati sepi, hanya suara ombak dan angin. Mereka menyalakan kamera, menyorot laut, dan Rani berdiri menghadap kamera sambil berkata. Mereka bilang, kalau menyebut namanya 3 kali di tepi pantai, Ratu Selatan akan memperlihatkan wajahnya. Dimas menimpali dengan nada menggoda. "Ya udah, coba aja, Ran." Rani tersenyum menantang dan berbisik ke arah laut. "Ratu Selatan, Ratu Selatan, Ratu Selatan." Hening, tak ada yang terjadi. Mereka tertawa, menganggap itu cuma mitos. Tapi saat kamera merekam ulang, terdengar samar dari balik suara ombak, bisikan lembut, tapi dingin dan tajam. "Rani." Mereka berhenti tertawa. Rani menatap ke arah laut, matanya sedikit menyipit. Siapa yang manggil? Tak ada jawaban, hanya ombak yang semakin tinggi. Lalu angin berhembus kuat, meniup kamera hingga jatuh. Saat Dimas mengambil kamera, ia menatap layar dan tiba-tiba wajahnya pucat. "Rani, lihat ini." Dalam rekaman, di belakang Rani, ada sosok perempuan berpakaian kebaya hijau, rambut panjang menutupi sebagian wajah, berdiri di tepi air, menatap ke arah kamera. Namun yang membuat mereka membeku bukan itu. Sosok itu tersenyum. Mereka langsung berlari kembali ke rumah Mbah Sarti. Rani gemetar, jantungnya berdebar kencang. Namun saat Mbah Sarti melihat rekaman itu, ia hanya menunduk dan berkata pelan, "Dia sudah melihatmu, Nak. Sekarang kamu tak bisa sembunyi. Panggilannya sudah kau jawab." Sejak malam itu, Rani tak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar suara ombak bergulung di telinganya. Padahal rumah tempat mereka menginap berjarak hampir 1 kilometer dari pantai. Dalam mimpinya, ia berdiri di tepi laut. Ombak naik setinggi dada. Dan di tengah lautan,
ada perempuan berpakaian kebaya hijau menatapnya dengan senyum tipis. Kau sudah kupanggil, Rani, sekarang giliranmu datang padaku. Rani terbangun sambil terengah. Keringat dingin membasahi lehernya. Ia menatap jam di ponsel, pukul 2.17 dini hari. Dari arah dapur, terdengar suara air menetes. Tik, tik, tik. Ia berjalan perlahan ke sana. Lantai dapur basah, ada jejak kaki basah mengarah ke pintu belakang. Jantung Rani berdegup kencang. Ia memanggil pelan, "Jaya, Dimas." Tak ada sahutan. Hanya suara angin yang menerpa gorden jendela, dan di kejauhan terdengar suara ombak seperti sedang berbisik sesuatu yang tak dimengerti. Saat Rani menatap lebih dekat, di atas meja dapur ada kerang laut, masih basah, meneteskan air asin. Di dalam kerang itu, sehelai rambut panjang dan halus melilit seperti benang. Rani mundur pelan, napasnya tercekat. Ini nggak mungkin. Lalu dari belakangnya terdengar suara pelan, suara perempuan. Kau memanggilku 3 kali, Rani. Rani menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Namun cermin kecil di dapur memantulkan bayangan perempuan berambut panjang mengenakan kebaya hijau, berdiri di belakangnya, padahal tak ada siapapun di sana. Rani berteriak histeris. Jaya dan Dimas berlari masuk. Namun begitu mereka menyalakan lampu, lantai dapur kering. Dan cermin itu kini retak halus membentuk pola seperti ombak laut. Pagi harinya, Rani tampak pucat. Ia tak mau makan, hanya duduk menatap jendela. Jaya mencoba menenangkannya, tapi Rani berbisik pelan tanpa menoleh. Dia memanggilku setiap malam. Aku dengar suaranya di kepala. Katanya, laut sedang menunggu. Dimas yang mendengar itu langsung mematikan kamera. Namun entah mengapa, meski kamera dimatikan, di layar yang sudah hitam masih terlihat bayangan laut berwarna hijau tua dan suara perempuan tertawa lembut dari kejauhan. Datanglah, Rani, ombakku sudah sampai di depan rumahmu. Malam ketiga di desa Paranjati terasa lebih dingin dari biasanya. Angin laut bertiup sampai ke dalam rumah, membawa aroma asin yang menusuk hidung. Dimas yang sedang mengecek hasil rekaman tiba-tiba memicingkan mata. Di layar laptop, rekaman kamera yang sempat mereka pasang di depan rumah menampilkan sesuatu yang tak masuk akal. Pada pukul 1.42, terlihat air mengalir perlahan dari arah jalan menuju pintu rumah seperti air pasang kecil, dan berhenti tepat di depan pintu kamar Rani. Lalu, muncul jejak kaki basah dari luar rumah, menuju ke dalam. Langkahnya pelan, satu persatu. Namun tak ada wujud manusia di rekaman itu. Dimas berbisik, "Ini air laut, Jay. Ini air laut masuk sampai ke rumah." Jaya menatap Rani yang duduk diam di pojok kamar. Wajahnya pucat, rambutnya kusut, dan kulitnya mulai tampak kebiruan di sekitar kuku. Rani menatap kosong ke arah jendela. "Dia sudah di sini," gumamnya lirih. "Tadi malam aku dengar ombak sampai di depan pintu. Dia bilang aku miliknya." Jaya menelan ludah. "Kita harus pergi dari sini sekarang." Namun begitu mereka membuka pintu depan, angin dingin menerpa wajah, dan di tanah depan pintu tampak kerang laut tersusun rapi membentuk nama Rani. Di tengah tumpukan itu, ada sepotong kain hijau yang masih basah. Dan aromanya, seperti melati. Mbah Sarti yang mendengar kegaduhan datang tergopoh-gopoh. Begitu melihat kain itu, ia menjerit pelan. "Astaga, kain selendang ratu. Kalian sudah melewati batas, nak." Sekarang laut menagihnya sendiri. Dimas tak percaya. "Tapi ini cuma legenda, Mbah." "Gimana bisa?" Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, lantai rumah berguncang pelan. Air mengalir keluar dari bawah pintu kamar Rani, air asin, dingin, dan berbau laut. Mbah Sarti mundur perlahan, wajahnya tegang. "Kalian harus pergi malam ini juga."
Karena kalau sampai dini hari, laut akan datang menjemput. Tapi Rani justru berdiri dengan langkah goyah. Matanya kini kehijauan, suaranya pelan namun bergema aneh. Aku nggak mau pergi, Mbah. Aku sudah dengar panggilannya. Laut memanggilku setiap malam, dan aku harus menjawabnya. Tiba-tiba suara ombak terdengar keras sekali, seperti datang dari dalam rumah. Pintu belakang terbuka sendiri, dan hembusan angin basah menerpa wajah mereka semua. Di kejauhan, dari kegelapan, terdengar suara perempuan bernyanyi lembut. Lagu lama yang tak ada yang mengenal bahasanya. Rani melangkah pelan ke arah pintu belakang. Dan setiap jejak kakinya meninggalkan genangan air asin di lantai. Malam keempat, langit Parangjati tertutup mendung pekat. Suara ombak terdengar lebih berat, seperti menggulung sesuatu yang hidup. Petir sesekali menyambar, menerangi pantai yang sunyi tanpa satu pun perahu nelayan berani berlayar. Rani sudah menghilang sejak petang. Jaya dan Dimas mencarinya ke seluruh penjuru desa, tapi tak ada yang tahu kemana ia pergi. Satu-satunya petunjuk hanyalah jejak kaki basah yang mengarah ke pantai. Begitu sampai di tepi laut, mereka melihat sesuatu mengapung di antara ombak. Selendang hijau, melayang-layang di permukaan air, seperti memanggil. Dimas menyalakan senter, sinarnya menyorot sesuatu yang membuat mereka terpaku. Di ujung karang, Rani berdiri membelakangi mereka, rambutnya menari-nari tertiup angin. Gaun tidurnya basah, menempel di kulit, dan ia tampak menatap lurus ke laut lepas. "Rani!" teriak Jaya, suaranya nyaris tak terdengar melawan angin. Namun Rani tidak menoleh. Ia hanya mengangkat tangannya perlahan, seperti menyambut seseorang di dalam air. Lalu dari tengah ombak, tampak bayangan perempuan bergaun panjang hijau. Melangkah di atas air, mendekat ke arahnya. Angin berhenti. Laut hening. Dimas berusaha mendekat, tapi tubuhnya seperti ditekan oleh udara berat tak terlihat. Rani menoleh sedikit, senyumnya aneh, matanya kini berwarna hijau zamrud. "Dia datang untuk menjemputku, jangan ganggu." Petir menyambar keras. Ombak besar naik tinggi, menelan tubuh Rani dan sosok hijau itu sekaligus. Jaya berlari ke tepi, berteriak, tapi tak ada lagi yang tersisa, hanya selendang hijau yang terbawa arus ke kakinya. Dimas gemetar, mengambil selendang itu. Basah, berat, dan ketika disentuh, terasa seperti kulit manusia. Ia ingin melemparkannya, tapi begitu disentuh, selendang itu menempel di tangannya sendiri, tak bisa dilepaskan. Mbah Sarti yang tiba di pantai langsung berteriak melihatnya. "Lepas! Jangan sentuh selendangnya. Itu tanda kepemilikan." Namun sudah terlambat. Air laut tiba-tiba naik, membasahi pasir hingga ke lutut mereka, padahal tak ada ombak datang. Dari tengah laut, terdengar suara perempuan tertawa lirih. Diikuti bisikan halus. Sekarang gilirannya. Pagi harinya, warga menemukan Jaya dan Dimas pingsan di tepi pantai. Rani tak pernah ditemukan. Tapi anehnya, selendang hijau itu masih tergenggam di tangan Dimas, kering. Dan di ujungnya terikat sehelai rambut panjang hitam. Sejak pagi itu, Dimas tak lagi sama. Wajahnya pucat, matanya sering kosong, dan setiap malam ia mengigau. Menyebut nama seseorang dengan suara lirih. "Rani, tunggu aku di laut." Selendang hijau yang tak bisa ia lepaskan kini menggantung di bahunya seperti sesuatu yang hidup. Kadang kain itu bergerak sendiri, berkibar pelan meski tak ada angin. Jaya semakin ketakutan, tapi juga tak tega meninggalkan sahabatnya sendirian. Mbah Sarti datang menjenguk dengan wajah serius. Ia membawa botol kecil berisi air laut dan bunga melati kering. "Dia sudah ditandai," kata Mbah Sarti.
Sekarang arwah laut akan menjemput satu lagi, supaya keseimbangan tetap terjaga. Jaya kebingungan. Maksud Mbah, satu lagi siapa? Mbah Sarti menatapnya lama, kemudian menjawab lirih. Yang ikut memanggil namanya malam itu. Kau dan dia. Suasana di dalam rumah berubah mencekam. Dimas yang duduk di sudut kamar tiba-tiba menoleh ke arah mereka. Matanya kini berwarna hijau pekat, dan senyumnya aneh. Dia nggak jahat, dia cuma mau aku ikut. Jaya mundur perlahan. Dim, sadar, ini bukan kamu. Namun Dimas berdiri perlahan, lalu menatap ke arah jendela. Dari luar, terdengar suara ombak, padahal rumah itu jauh dari pantai. Suara itu makin lama makin jelas, seperti suara seseorang yang bernapas dari dalam air. Tiba-tiba, dari jendela, percikan air laut menembus kaca, membasahi lantai dengan genangan asin yang berputar seperti pusaran kecil. Dimas tersenyum, melangkah ke genangan itu. Dan dari dalam air muncul tangan putih pucat yang meraih pergelangan kakinya. Dia datang. Jaya berteriak, mencoba menarik Dimas, tapi tubuh Dimas terseret ke arah pusaran itu. Semuanya terjadi cepat. Air naik setinggi lutut, lalu seketika menguap lenyap. Tinggal Jaya sendirian di kamar, menggenggam selendang hijau yang kini basah dan dingin. Di ujung selendang itu, terukir samar huruf-huruf seperti goresan. Kau selanjutnya. Malam itu, Jaya tak bisa tidur. Ia mendengar suara laut di telinganya, meski mereka sudah berada puluhan kilometer dari pantai. Bisikan lembut memanggilnya. Jaya, laut sedang tenang malam ini. Datanglah, lihat siapa yang menunggumu. Ia menatap jendela. Di balik kaca, tampak bayangan perempuan bergaun hijau berdiri di luar rumah. Membawa selendang yang sama. Dan di belakangnya, samar, Rani berdiri, basah, pucat, tapi tersenyum. Sudah 3 hari Jaya tidak pulang. Ia bersembunyi di rumah pamannya di daerah pegunungan, jauh dari pantai. Di pikirannya, ia hanya ingin satu hal, menjauh dari laut. Namun setiap malam, mimpi yang sama selalu datang. Suara ombak, bisikan lembut perempuan, dan bayangan Rani yang berdiri di tepi air. Malam itu, angin gunung bertiup pelan. Jaya duduk di teras sambil menatap langit gelap. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemericik air dari belakang rumah. Padahal, di sana tak ada sungai, tak ada kolam. Ketika ia menoleh, dilihatnya genangan air mulai muncul di lantai kayu. Meluas perlahan, dan di tengahnya tampak jejak kaki basah yang menuju ke arahnya. Tidak mungkin, aku jauh dari pantai, gumam Jaya, mundur ketakutan. Dari arah gelap terdengar suara perempuan bernyanyi, lembut namun menyayat. Ombak datang membawa namamu, jangan lari, anak darat. Dinding rumah bergetar, piring-piring jatuh, dan udara berubah dingin. Aroma melati menyengat. Dari genangan air itu muncul bayangan perempuan berambut panjang. Wajahnya putih, matanya kehijauan, dan di tangan kanannya tergenggam selendang. Rani sudah di laut, sekarang giliranmu, Jaya. Jaya menjerit, berlari keluar rumah, tapi langkahnya berat seolah ditarik sesuatu. Ia jatuh tersungkur di tanah, dan tiba-tiba mendengar gemuruh air dari arah jalan desa. Air bah mengalir deras dari arah hutan, bukan air biasa, melainkan air laut asin. Penduduk panik, berlarian. Namun di tengah teriakan itu, Jaya melihat sesuatu yang tak dilihat orang lain. Di atas arus air berdiri seorang perempuan bergaun hijau, menatapnya tajam. Kau memanggilku saat malam bulan purnama. Sekarang tak ada tempat untuk bersembunyi. Petir menyambar.
Cahaya putih menyorot wajah perempuan itu. Dan sesaat, Jaya melihat wajah Rani menyatu dengan Ratu Pantai Selatan, senyum yang sama. Mata yang memantulkan laut, dan air mata yang jatuh seperti butir ombak. Jaya berusaha berlari, tapi air laut kini sudah mencapai lututnya. Di kejauhan, suara gamelan terdengar samar. Seperti musik upacara di dasar laut. "Jaya, ayo pulang ke laut." Suara itu semakin keras, sampai akhirnya segalanya menjadi gelap. Keesokan paginya, warga menemukan rumah pamannya dalam keadaan rusak. Air asin menggenang di dalamnya, dan di dinding kayu tertulis dengan garam putih. Dia sudah kembali, namun tak ada jejak Jaya dimanapun. Hanya selendang hijau yang tergantung di pagar bambu. Masih basah, dan berbau laut. Gelap, dingin, dan sunyi. Saat Jaya membuka matanya, ia tak lagi berada di dunia yang ia kenal. Di sekelilingnya, hamparan laut tampak terbalik. Ombak bergerak perlahan di atas langit, seperti langit itu adalah dasar laut. Ia berdiri di antara pasir hitam yang berkilau seperti kaca. Dan di kejauhan tampak gerbang besar dari karang hijau zamrud dengan cahaya aneh berpendar di sela-selanya. Langkah kakinya berat, seolah diseret oleh arus tak kasat mata. Suara gamelan mengalun sayup, iramanya lambat dan menyeramkan. Dari balik kabut air, muncul barisan penari berpakaian hijau dan putih. Mata mereka kosong, kulit mereka pucat kebiruan. "Selamat datang di dasar lautan, Jaya." Suara itu bergema dari segala arah. Dan dari gerbang karang, muncul Rani. Namun bukan Rani yang dulu. Wajahnya kini pucat sempurna, rambutnya panjang menjuntai, dan di matanya berkilat hijau laut. "Aku menunggumu, sekarang kita akan melayani sang ratu bersama." Jaya terdiam, hatinya berdegup keras. "Rani, kenapa kamu di sini? Aku mau kita pulang." Rani tersenyum samar. "Tak ada pulang setelah kau dipanggil. Laut sudah memilihmu." Suara gamelan berubah cepat, dan dari arah istana karang muncul Ratu Pantai Selatan. Gaunnya panjang berlapis air yang mengalir, wajahnya tak bisa sepenuhnya terlihat. Hanya matanya yang bersinar seperti cahaya bulan tenggelam di ombak. "Kau menolak panggilan laut, Jaya. Tapi kau juga yang memanggilku saat malam sunyi dulu. Sekarang, keseimbangan harus ditebus." Jaya menunduk, tubuhnya gemetar. Aku tak bermaksud, Gusti." Ratu tersenyum dingin. "Setiap nama yang disebut di antara ombak adalah perjanjian. Sekarang kau akan melihat dunia kami, dunia yang tak boleh dilihat manusia." Laut di sekeliling mereka berputar. Istana karang berubah menjadi pusaran besar, menelan tubuh Jaya dan Rani ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Di antara pusaran itu, terdengar suara-suara samar. Bisikan manusia yang menyesal, teriakan orang yang menolak panggilan laut, dan suara Rani yang perlahan memudar. "Jaya, jangan takut, nanti kau akan mengerti." Lalu semuanya menghilang. Yang tersisa hanya selendang hijau terapung di permukaan laut, sebelum terseret arus ke pantai selatan. Pagi itu, pantai Parangwetan diselimuti kabut tebal. Suara ombak terdengar berat dan dalam, seperti menahan sesuatu di baliknya. Warga yang sedang mencari ikan tiba-tiba melihat sosok terdampar di pasir. Seorang lelaki muda dengan tubuh penuh kristal garam, kulit pucat kebiruan, dan mata berwarna hijau laut. "Astagfirullah, itu manusia atau?" Salah satu nelayan tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Lelaki itu perlahan membuka matanya. "Di mana aku?" Suaranya serak, seolah baru bangkit dari dasar laut. Para nelayan membawanya ke pos jaga,
menutup tubuhnya dengan kain. Saat ditanya siapa namanya, ia menjawab pelan, "Aku, Jaya." Semua yang mendengar saling berpandangan. Nama itu sudah lama dikenal, pemuda yang hilang terseret air laut entah dari mana. Namun ada sesuatu yang ganjil. Setiap kali ombak datang, mata Jaya berubah makin hijau. Dan ia menatap laut seperti melihat seseorang di balik ombak. Malam harinya, Jaya duduk sendirian di tepi pantai. Ia menatap jauh ke cakrawala, tempat kabut bertemu air. Suara lembut memanggilnya, "Laut belum selesai denganmu." Ia menutup telinga, tapi suara itu terus terdengar di dalam kepala. Bayangan Rani muncul di permukaan air, tersenyum samar. "Kau janji akan bersama, tapi kau kembali sendirian, Jaya." Jaya meneteskan air mata, tapi air matanya bukan bening, melainkan asin, seperti air laut. Ia berusaha berdiri, tapi tubuhnya berat. Dari telapak kakinya mengalir air, menetes dan membentuk genangan kecil yang berputar seperti pusaran. Warga yang diam-diam mengintip dari kejauhan menjerit kaget. Tubuh Jaya mulai membentuk sisik halus di lengannya. Dan suaranya berubah datar, tenang, seperti gema dari dasar laut. "Aku tak bisa pergi, laut sudah di dalamku." Dari arah laut, angin berhembus kencang. Air naik ke daratan, membawa selendang hijau yang terdampar di kakinya. Selendang itu hidup, melilit tubuh Jaya, menariknya perlahan ke arah air. Warga berlarian ketakutan, namun tak satu pun yang berani menolong. Ombak terakhir datang, sangat tinggi, berwarna hijau tua dan hitam. Dalam sekejap, Jaya terseret kembali ke laut. Dan di atas puncak ombak, tampak bayangan perempuan bergaun hijau panjang. Menatap ke darat sambil tersenyum puas. Ketika air surut, hanya ada tulisan di pasir, terbentuk dari buih ombak. Setiap panggilan dari laut akan dibalas. Dan malam itu, di beberapa rumah nelayan, terdengar suara perempuan bernyanyi lembut di antara debur ombak, yang memanggil akan datang, yang datang takkan pulang. Hingga kini, warga Parangwetan percaya, jika seseorang memanggil nama Ratu Laut Selatan saat bulan purnama, maka ombak akan membawa hadiah. Entah arus yang menyeret, atau seseorang yang kembali dengan mata hijau laut. Beberapa malam tertentu, mereka melihat sosok lelaki berdiri di bibir pantai, menatap ke laut sambil memanggil pelan, "Rani, Ratu." Dan setiap kali itu terjadi, laut selalu tampak tenang, terlalu tenang, seolah sedang menunggu panggilan berikutnya. Kabut pagi perlahan menelan garis pantai Parangwetan. Desir angin membawa aroma asin dan wangi melati yang tak seharusnya ada di sana. Nelayan tua menatap laut dengan pandangan kosong, karena setiap ombak yang datang kini seolah berbisik dengan suara manusia. Sejak malam Jaya terseret ke laut, tak ada yang berani menyebut nama Ratu Pantai Selatan dengan suara keras. Namun, sesekali, ketika bulan purnama tergantung tepat di atas air, ombak di pantai itu tampak berwarna hijau menyala. Dan di antara buihnya terlihat bayangan seorang pria berdiri bersama perempuan bergaun panjang berwarna hijau zamrud. Orang-orang bilang, itu Jaya dan Rani. Keduanya kini menjadi pelayan laut, penjaga batas antara dunia manusia dan dunia sang ratu. Mereka muncul hanya untuk satu alasan: memanggil siapapun yang pernah mengusik laut dengan doa, dengan lagu, atau dengan namanya. Malam-malam tertentu, dari pondok-pondok nelayan, terdengar suara langkah kaki basah lewat di depan rumah. Bau garam menyengat, dan dari kejauhan terdengar nyanyian lembut, pelan, menenangkan, namun membuat bulu kuduk berdiri. Yang kau panggil, akan datang.
yang datang takkan pernah kembali. Orang-orang percaya, laut bukan hanya air dan ombak. Ia punya mata, telinga, dan hati. Dan setiap nama yang disebut di hadapannya adalah janji abadi. Kini pantai Parangwetan ditinggalkan. Warung-warung nelayan tertutup, perahu dibiarkan membusuk di pasir. Namun ketika senja turun dan kabut mulai datang, jika kau berani berdiri di tepi air dan menatap ke arah barat, kau mungkin akan melihat selendang hijau melambai di antara ombak, dan dua sosok yang berdiri diam, menunggu seseorang memanggil nama mereka sekali lagi. Laut selalu tampak tenang dari kejauhan, tapi siapapun yang pernah memandang terlalu lama akan tahu ketenangan itu hanyalah topeng kemarahan. Jaya dan Rani mungkin sudah menjadi bagian dari legenda, tapi setiap legenda lahir dari kenyataan yang pernah terjadi. Malam ini, ombak di Parangwetan kembali berwarna hijau, dan suara perempuan bernyanyi terdengar di antara buih. Ada yang bilang itu hanya angin, tapi mereka yang berani menatap laut malam hari tahu bahwa seseorang sedang memanggil nama mereka. Jangan pernah sebut nama itu lagi. Jangan pernah berdiri sendirian di bawah bulan purnama, karena laut punya telinga, dan setiap panggilan akan dijawab, entah hari ini atau saat ombak terakhir datang menjemputmu.